Baik, hari ini kita akan membahas Bank Rakyat Indonesia Terbuka dengan kode saham BBRI. Jadi PT Bank Rakyat Indonesia itu merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Jadi perusahaan ini beroperasi di bawah nama Bank BRI. Produk-produknya sendiri itu meliputi rekening tabungan, giro, dan deposito, serta juga menawarkan beragam pinjaman seperti pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi. Anak perusahaannya itu meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Terbuka yang bergerak dalam sektor perbankan, serta BRI Remittance itu yang menawarkan jasa pengiriman uang. BBRI sendiri pada hari perdagangan hari ini, Senin 26 April 2021, itu memiliki rentang harga di Rp4130 sampai Rp4250, itu dimana dibuka di harga Rp4240 dan ditutup di harga Rp4140. Kita boleh dikatakan BBRI itu turun sebesar 110 poin atau minus 2,59%. Total transaksinya sendiri itu sebesar 595,52 miliar. Itu dengan price earning ratio adalah sebesar 27,37 kali dan market capital dari Bank Rakyat Indonesia itu adalah sebesar 510,65 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu, maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari ini itu adalah di harga 4.150 dengan volume sebesar 508.145 lot, itu dengan transaksi sebanyak 11.817 kali transaksi. BBRI sendiri secara bid over saat penutupan pasar hari ini itu dapat kita lihat bid volume itu lebih besar dari over volume, di mana bid volume adalah sebesar 194.404 lot dengan over volume itu sebesar 23.866 lot. Itu dimana tampak ada volume bid lumayan besar di harga 4.100 itu sebanyak 70.230 lot dan volume over itu di harga Rp4180 tetapi hanya sebanyak 7.657 lot. Jadi hampir 10 kali itu antrean dibeli, di bid itu lebih banyak daripada di over. BBRI jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar itu sehari sebelumnya di hari Jumat kemarin itu naik 50 poin atau 1,19% dan pada hari penutupan di hari Kamisnya itu turun 30 poin atau 0,71%. Rentang harga Bank Rakyat Indonesia sendiri selama 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 4.120 sampai dengan 4.780. Sehingga kalau dibandingkan dengan harga BBRI saat ini sebesar 4.140, itu maka bisa dikatakan cukup sangat murah karena sudah berada di bawah harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kemudian kalau kita lihat rentang harga Bank Rakyat Indonesia 3 bulan terakhir, maka BBRI memiliki harga terendah di 3960 dengan harga tertingginya di 4950. Sedangkan untuk harga tertinggi dalam 1 tahun itu harga tertingginya sama dengan 3 bulan ini yaitu di 4950 dan harga terendahnya adalah di Rp2.160. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Bank Rakyat Indonesia itu sebesar 234,32 miliar pada saat perdagangan hari ini. Dan selama 1 bulan terakhir itu investor asing melakukan net sale itu sebesar 2,33 triliun. Tetapi kalau kita lihat sejak awal tahun itu investor asing tampak melakukan net buy sebesar 4,02 triliun rupiah di saham yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Secara finansial, jika kita melihat income statement dari BBRI itu secara quarterly tampak net income-nya ada peningkatan
Itu kalau kita bandingkan quarter to quarter di tahun 2020, itu bisa kita lihat di grafik batang yang berwarna biru, sedangkan net profit marginnya itu tampak penurunan yang signifikan. Itu bisa dilihat di garis hijau. Jika kita beralih ke balance sheet, itu tampak equity-nya itu kelihatan stagnan, tidak begitu bergerak. Kemudian asetnya itu sedikit mengalami perkembangan, dan debt equity ratio-nya juga tidak berubah secara signifikan. Bank Rakyat Indonesia Terbuka secara sektoral itu masuk ke sektor finansial dengan subsektor adalah bank. Itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 10 November 2003 dengan pemilik saham terbesarnya adalah Negara Republik Indonesia, itu sebesar 56,75%, sedangkan masyarakat itu memiliki sebesar 43,25% dari total keseluruhan saham. Komisaris utama dari Bank Rakyat Indonesia adalah Bapak Kartika Wirjoatmojo dan direkturnya adalah Bapak Sunarso. Selanjutnya kita bergeser ke statistik dari Bank Rakyat Indonesia. Jika dilihat dari earning per share-nya, maka EPS dari Bank Rakyat Indonesia itu tampak menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini akibat dari dampak kerasnya pengaruh COVID-19 yang berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Kemudian jika kita bahas tentang fundamental dari BBRI, itu maka Bank Rakyat Indonesia itu melakukan penjualan atau sales itu sebesar 141,94 triliun dengan asetnya sebesar 1.511,80 triliun. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar 1.311 triliun, itu dengan equity senilai 197,38 triliun. Sedangkan net profitnya atau laba bersih dari BBRI itu adalah sebesar 18,65 triliun. Kalau kita lihat dari book value per share dari BBRI itu adalah senilai Rp1.600, dan jika kita bandingkan dengan harga BBRI saat ini di 4.140, itu memang menghasilkan valuasi yang cukup mahal bagi BBRI, di mana price book value ratio-nya itu menjadi sebesar 3,60 kali. Itu dengan price earning ratio itu adalah sebanyak 27,37 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut, ya, secara fundamental dapat dikatakan bahwa book value-nya itu belum bisa dikatakan murah untuk BBRI ini. Selanjutnya kita beralih ke profitability dari Bank Rakyat Indonesia, itu di mana BBRI itu mencatat net profit itu sebesar 13,14%, dengan return on equity-nya adalah sebesar 9,45%. Dan return on asetnya itu hanya sebesar 1,23%. Jika dilihat dari besaran persentase profitability yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia, itu maka dapat kita simpulkan secara profitability itu BBRI boleh dikatakan lumayan. Itu jika dilihat kondisi ekonomi yang melemah akibat COVID-19 di tahun 2020 ini itu lumayan bisa menghasilkan laba. Kemudian secara likuiditas, debt equity ratio dari Bank Rakyat Indonesia adalah 664,66%. Ini memang kelihatan besar karena bergerak di sektor finansial atau bank, jadi tidak begitu berpengaruh kalau DER-nya itu di atas 300%. Di BBRI secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat sebesar 109,86% dari nilai aktiva lancarnya setelah dikurangi dengan persediaan. Atau singkat katanya, quick ratio dari Bank Rakyat Indonesia ini masih boleh dikatakan lumayan bagus. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut itu dapat kita simpulkan secara valuasi Bank Rakyat Indonesia itu dapat dikatakan lumayan mahal, dan secara profitabilitas boleh dikatakan lumayan bagus jika kita lihat kondisi ekonomi 2020 itu akibat COVID-19 yang sebagian besar itu mengalami penurunan yang cukup berarti.
Kemudian jika dilihat dari kemampuan BRI dalam memenuhi kewajibannya, itu boleh dikatakan bahwa BRI cukup sehat, sehingga secara general, secara fundamental itu dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia dapat digolongkan cukup bagus. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, itu dimana kalau kita lihat dari pergerakan moving average, itu tampak Bank Rakyat Indonesia itu sedang dalam posisi downtrend, itu yang lumayan keras, karena jika dilihat dari posisi candlestick hari ini, itu candlestick itu berada di bawah garis moving average, itu baik moving average 5, 10, 20, 50 maupun 100, sehingga kecenderungan ke bawahnya juga cukup cukup keras, karena kalau kita lihat candle hari ini itu telah berhasil menembus ke bawah support uptrendnya, itu dimana support uptrendnya ini bisa kita lihat dari garis titik-titik berwarna hitam. Sehingga kalau ini besok candle berada di bawah garis support, itu kemungkinan akan downtrend lumayan keras. Kemudian secara Bollinger Band itu tampak harga sudah berada di bawah garis Bollinger Band middle-nya, dan secara indikator MACD itu tampak grafik histogram kembali menunjukkan terjadinya perubahan tren ke downtrend. Dan kembali kalau kita lihat garis MACD itu berpotongan dengan garis signal itu ke bawah, sehingga ini juga menunjukkan signal downtrend. Kemudian secara volume, jika kita perhatikan pada penutupan hari ini Senin 26 April 2021, itu tampak volume perdagangan itu meningkat dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, itu akan tetapi dalam kondisi merah. Sehingga ini sedikit memberikan informasi kemungkinan harga pada perdagangan besok itu akan melanjutkan pergerakan ke bawah. Dan dari indikator stokastik itu tampak terlihat percentage K itu kembali memotong percentage D dengan sudut kemiringan ke bawah di daerah batas oversold area. Akan tetapi ini belum menunjukkan terjadi golden cross, sehingga ini memberikan signal kemungkinan kuat harga akan kembali melemah. Dari bandar detektor itu di perdagangan Senin hari ini itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu sedang melakukan big distribution. Kemudian kalau kita lihat selama 1 minggu ini, itu dapat dilihat bahwa posisi mereka itu secara general itu sedang melakukan big distribution itu di 1 minggu ini. Dan tampak di sana itu Mandiri Sekuritas itu dengan kode broker CC adalah sebagai top net buyer-nya, dan JP Morgan Sekuritas Indonesia atau BK itu sebagai top net seller-nya dalam 1 minggu ini. Bagi kami saham BBRI itu memiliki support pertama di harga 3960 dan support keduanya di harga 3770. Sedangkan resisten pertamanya ini bagi saham Bank Rakyat Indonesia itu berada di 4450 dan resisten kedua itu ada di 4540. Dari volume chartnya sendiri itu tampak Bank Rakyat Indonesia itu menunjukkan bahwa harga saat ini telah berada tepat di volume chart profil terpanjang dalam 1 bulannya, dan demikian juga di profil chart terpanjang 3 bulannya, itu dimana harganya berada di rentang 4150, dan untuk volume chart 1 tahun itu volume chart terpanjang itu berada di rentang harga 3.300 sampai 3.000. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 4.140, itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang itu masih dikatakan murah. Itu kalau dipakai trading dengan rentang waktu atau volume chart waktu 1 sampai 3 bulan. Akan tetapi sedikit berisiko untuk diperdagangkan dalam 1 tahun, karena harga terbanyak itu di volume chart 1 tahun terjadi di harga 3.300 sampai 3.000. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa secara teknikal Bank Rakyat Indonesia sedang dalam kondisi downtrend, dan sedikit perlu hati-hati jika tembus support di 3960
itu apa namanya, 35 akan cenderung akan meluncur ke bawah, karena di sana tampak terlihat itu ada gap yang belum tertutup, itu di harga 3.770 sampai 3.580. Jadi kalau cuan mania ingin atau belum punya barangnya, mungkin ingin trading dalam satu hari besok, itu mungkin perlu dipertimbangkan pembelian di area antara 3.960 dan 4.100, karena kalau kita lihat dari bid offer pada penutupan hari ini itu hampir 10 kali bidnya itu lebih besar daripada offer. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan dari sisi analisa fundamental maupun technical dan volume chart untuk Bank Rakyat Indonesia. Itu semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.